Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ibu-ibu rahimakumullah, kalau disebutkan untuk mentadaburi, tentu saja kita senantiasa berusaha ya Bu. Saya mengambilkan ya Bu ya salah satu ayat, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua untuk mentadaburinya, yaitu surah An-Nahl 16 ayat 97. Itu ayat yang akan kita tadaburi adalah surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini jelas ya Bu ya. Hanya yang perlu kita nanti tadaburi ada beberapa catatan-catatan dari ayat yang kita baca ini. Man 'amila, barang siapa yang mengerjakan. Di situ kalau kita secara letterlet, man amila sholihan, mengerjakan amal soleh ya. Di situ ada kebajikan, ini diterjemahkannya. Enggak apa-apa. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ada amal, ada amal. Atau kita dulu, ada amal, ada amal. Mengucapkan ain dan alif. Oh biar tenang. Kalau amal tadi mengerjakan kan ya. Amal soleh, kebajikan soleh, kebajikan aja. Kalau amal itu angan-angan, terus sering terjadi cita-cita. Jadi kalau misalnya ada orang begini, abi mau hoyo misalnya ketemu Ustaz Binte hoyo, tapi tidak laksanakan, itu arti angan-angan aja gitu. Amal ya ain pakai ain harapan aja, hoyong harapan tapi tidak dilaksanakan, itu amal berarti. Mengerjakan. Kita mah ingin amal soleh, mengerjakan amal solehnya. Tong hoyong ngungkul gitunya, ya jelas keinginan harus, tapi keinginan harus diwujudkan, betul nggak? Kalau kita hanya angan-angan saja, keinginan terus belum dilaksanakan, belum kita melakukan, diengke-engke untuk mengerjakan amal itu, tiba-tiba kita sudah dipanggil oleh Allah. Menjerit berhenti di situ kita penyesalan, betul nggak? Luar biasa ibu-ibu mau untuk mengerjakan amal soleh itu segera, dan memang harus begitu, tidak boleh tunda-tunda. Kalau kita tidak tahu, boleh jadi besok tahu-tahu maghrib sudah dipanggil oleh Allah. Ya Bu, betul. Makanya harus ingat kepada kematian itu supaya kita segera melakukan amal soleh tanpa kecuali yang namanya kematian itu. Karena kematian bukan nomor urut, tapi nomor cabut. Iya, cabut si A, cabut si B. Kalau nomor urut mah berarti ya anu sepuh-sepuh lah punya. Kan banyak orang ya dicabut ya muda. Baik, betul Bu. Mana amila sholihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, gitu ya, amal soleh aja ya. Min dzakarin, apakah itu dari golongan laki, awunsa atau golongan wanita atau perempuan, baik laki-laki maupun perempuan. Ternyata kalau melihat ini Bu, untuk mengerjakan amal soleh itu sama. Boleh jadi yang berbeda itu adalah objek amal solehnya. Dulu Bu, saya kutip ini dari sebuah cerita zaman Rasul. Ada salah seorang sahabiah, seorang wanita, Asma bin Sakan. Asma bin Sakan itu Bu selalu mengikuti kajian-kajian lah gitu ya, kajian-kajian yang dilakukan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tiba-tiba dia bertanya, ya Rasulullah, mungkin bahasa saya nih ya supaya cair, enak betul ya kaum laki-laki mah diperintah untuk jihad, kaum laki-laki mah diperintah untuk sholat Jumat dan lain sebagainya. Kalau wanita hanya mengurus rumah tangga, sama tadinya, ngurus rumah dan lain sebagainya.
Dia tuntutan ingin beramal seperti laki-laki. Kemudian kata Rasul melirik ke sahabat yang lain, baru mungkin ya pertanyaan yang sebagus ini. Kemudian, wahai Asma, tolong sampaikan kepada ibu-ibu yang lain dah gitu ya. Ini bahasa saya sekali lagi. Dengan engkau melakukan seperti itu, walaupun engkau tidak sama dengan laki-laki untuk mengerjakan amal solehnya, jihad, sholat berjamaah di masjid, kemudian sholat Jumat, tapi engkau tetap akan mendapatkan amal itu semua. Jadi tong nuntutnya punya, kok aku mau gitu, ya. Karena ada amal yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Kebayang kalau amal semua sama, pahala itu bisa sama dengan laki-laki. Karena tadi mana amila sholihan min dzakari, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita. Ada yang khusus wanita, ada khusus laki-laki, ada wanita dan laki-laki. Beramal mah sama itu aja. Sekarang kebayang kalau laki-laki ingin beramal seperti wanita hamil. Bisa kan? Ayat ini pun menggambarkan tentang yang namanya melakukan kebaikan, laki-laki atau wanita. Nggak ada di luar itu. Ada nggak di situ? Ini bukan laki-laki, ini bukan wanita. Apa namanya itu? Kenapa ini laki-laki atau wanita? Waduh, saya sebelum melanjutkan Bu, sekarang itu ngeri Bu. Iya, laki-laki senang laki-laki, wanita senang wanita. Kalau laki-laki senang wanita, fitrah, manusiawi. Wanita senang laki-laki, fitrah, manusiawi. Tapi kalau laki-laki senang laki-laki, wanita senang wanita, itu namanya berpenyakit. Berdasarkan mungkin penelitian ya, beberapa bulan yang lalu di Cimahi, kalau tidak salah, ada 518 ya, kalau tidak salah 500-an lebih. Itu terkena HIV. Ya. Ternyata yang lebih banyak yang terkena itu adalah 300 sekiannya itu karena laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Di Bandung itu sampai 1000-an sekian. Itu Cimahi juga. Berbahaya sekali Bu ya. Jadi sekarang mah kalau akrab sekali wanita sampai itu hati juga sekarang. Ya. Nah untuk dihindari. Ya. Jadi di situ hanya zakar atau unsa, untuk abu-abu, harus jelas laki-laki atau perempuan. Hai ibu rahimakumullah, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wahuwa mukmin. Syaratnya ini wahuwa mukmin, dan dia orang yang beriman. Amal soleh yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, syaratnya berarti iman. Makanya untuk memperkuat tadabbur pada sepedan ini ya Bu, bagaimana kita memperkuat keimanan yang menjadi sebuah hidayah Allah. Mau tidak mau keimanan supaya kuat, kita harus beramal soleh untuk menjaga, untuk memelihara, untuk meningkatkan keimanan itu. Jadi keimanan bukan angan-angan. Ibu-ibu saya luar biasa membuktikannya. Ketika wanita dia mengerjakan amal soleh yang didasari dengan keimanan. Ini kalau kita berbicara keimanan itu tentu saja panjang luas. Karena keimanan itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, ada keimanan yang benar dan keimanan yang kurang tepat gitu lah. Yang digambarkan, ini bahasan lain lah, tapi diungkapkan di ayatnya. Yang digambarkan dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Itu keimanan yang tidak tepat, yang tidak baik. Ketika Arab Baduy, dia mengaku sudah beriman. Kata Rasulullah, lam tu'minu, dia belum beriman, baru dia Islam. Jadi melakukan keislaman ya, mungkin boleh jadi sholat dan lain sebagainya. Kenapa? Karena keimanannya belum masuk ke dalam ayat keimanan yang benar, ditegaskan ayat 15-nya dalam surat Al-Hujurat. Itu bab lain ya Bu ya, hanya mengingatkan saja. Ibu rahimakumullah. Jadi ketika dia beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dasarnya keimanan, wahuwa mukmin. Apa janjinya di situ? Ada sebuah janji. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maaf Bu, kalau saya kesana kemari Bu ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti di situ la-nya menunjukkan kepastian. Jadi janji dari Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti orang yang beramal soleh itu akan Allah berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Janji itu ya. Tujuannya apa? Allah memberikan janji, memberikan semangat, dorongan, daya tarik. Ya Bu, memang manusia itu perlu ada daya tarik ya, betul nggak? Ada semangatnya. Makanya kita harus saling memberikan semangat. Ibu dan pasangan harus memberikan semangat, sehingga daya tarik, supaya itu melempem. Ya betul lah bahasa ini, ya Bu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti kami akan berikan kehidupan yang baik. Di mana itu? Kenapa? Karena kalau di akhirat di sini disebutkan lagi, Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, itu kepastian. Nah, inilah yang perlu kita tadabburi. Apa itu hayatan thayyibah? Kehidupan yang baik. Jadi pokoknya itu janji Allah. Dan para ulama, para ahli tafsir, termasuk di situ juga ada sedikit tafsirannya. Dari terjemah di situ, coba ada satu hal di situ, yaitu orang mendapatkan hayatan thayyibah manakala dia qanaah. Betul nggak? Ada coba di situ qanaah. Maka oleh karena itu, salah satu indikasi orang telah mendapatkan kehidupan yang baik manakala dia qanaah birizkillah, merasa cukup, merasa puas birizkillah dari Allah. Kalau orang mendapatkan kehidupan yang baik, bisa dibalikkan juga ini upaya untuk mendapatkan kehidupan yang baik manakala kita harus merasa cukup, merasa puas pemberian rezeki dari Allah. Oke lah, rezeki itu kan maknanya luas Bu ya. Kita sekarang misalnya mana sempit saja, rezeki itu misalnya harta, misalnya ya, salah satu aja. Jadi ketika misalnya ibu di Pasihan, Bu, kita berbicara harta dulu ya. Sehat itu rezeki, suami pasangan rezeki, anak rezeki, ya. Kita misalnya sekarang rezekinya adalah harta. Bu, rezeki itu khususnya harta ditentukan oleh Allah sejak kita 4 bulan 120 hari ya. Ditentukan oleh Allah rezekinya. Baru habis rezeki kita tidak diberikan lagi ketika kita mati. Sudah ditentukan oleh Allah. Bab rezeki itu sudah bab tuntas. Hanya kita menjemput. Berarti kan gitu ya. Yang berkewajiban untuk mencari nafkahnya adalah suami. Ibu rahimakumullah, misalnya ibu diberi bulanan, mau pekanan, mau harian oleh siapa? Suami. Bulanan amplop. Wah, bapak teh terus sekian lama kerja teh, tapi kunaon gaji kita naik-naik wae. Ada perasaan ibu itu tidak merasa cukup dengan gaji itu. Itu tidak qanaah. Maka itu bisa melahirkan ibu tidak akan bersyukur. Makanya orang akan bisa bersyukur atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika diawali dengan qanaah birizkillah. Ini Bu, qanaah dulu. Qanaah birizkillah, merasa cukup. Bukan ibu tidak boleh menuntut, bukan. Itu mah silakan, tapi jangan sampai bahasanya seolah-olah kita menolak dari pemberian wasiatnya suami tadi. Dari Allah rezeki aja, jangan sampai. Rasa puas. Alhamdulillah ya Allah. Kalau kita sudah ada qanaah birizkillah, ya Bu, maka orang itu akan syukur. Akan bersyukur. Kalau sudah bersyukur, pasti la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, la menunjukkan pastian, di sini juga la azidannakum, pasti kami tambah nikmatnya. Buah-buah. Ini kan kita tadabbur ya Bu. Masuk ke dalam diri kita. Buah-buah, ya Allah. Abdi, misalnya ibu mau insya Allah tidaknya rezeki dalam pengertian harta sehat, buah-buah kita tidak qanaah, buah-buah kita tidak bersyukur gitu. Karena yakin dengan bersyukur Allah akan tambah kenikmatannya. Maka harus ada Bu, itu salah satu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik manakala ada pada diri kita qanaah birizkillah. Ini yang pertama. Jadi seseorang dikategorikan sudah mendapatkan kehidupan yang baik manakala dia qanaah birizkillah, merasa cukup, merasa puas pemberian rezeki dari Allah. Khususnya ini berbicara harta. Sama juga yang lain, ya Bu. Kalau itu dianggap rezeki, suami rezeki bukan? Rezeki. Harus merasa puas, harus merasa cukup. Ya,
walaupun berubah. Berubah dah. Berubah, sami oke berubah. Dulu mah ditutup diharap siap. Ditilik di tukang lenjang naon deui? Ti gigir leungit. Ayeuna ditutup diharap. Ditilik digigir berkembang. Punten, laster. Kalau laki-laki dulu mahnya kata ditutup diharap ayeuna mah. Betul enggak? Betul. Berubah itu mah. Harus menapa? Puas saja. Dan pilihan eta mah. Betul enggak? Dulu ibu kan senang ke suami. Kejar-kejar. Betul enggak? Iya. Aritos berubah. Jadi rubah. Aduh. Lamun nikah ke baheula tuh yang mantan itu di SMA. Wah, kieu meureun. Eta tah jadi penyakitna. Berarti tidak menerima rasa puas. Dah hidup berubah, betul gak? Berubah. Nah, ai baheula ke segala macam. Gunung tinggikan ku daki, lautan luaskan ku seberangi demi si doi. Nah, ya ayeuna. Nah, untuk mindah-mindahin ya Bu ya. Jangan. Artinya itu tidak merasa puas. Pemberian Allah sudah dijodohkan oleh Allah. Nikmati saja. Laki-laki juga nikmati saja. Kembali lagi Bu ya. Apapun sebetulnya yang itu dianggap sebagai rezeki, kita harus puas. Karena kalau kita sudah merasa puas, rezeki dari Allah, insya Allah akan bersyukur. Kalau tidak puas, dia akan bersyukur. Kalau tidak qanaah. Syarat makanya untuk syukur itu harus ada qanaah. Ya Bu ya. Insya Allah ibu-ibu orang yang qanaah. Amin. Itu yang pertama, Allah memberikan kehidupan yang baik manakala kita ada qanaah di rezeki kita. Yang pertama. Yang kedua, banyak itu ya. Ini juga salah satu tafsir. Yang kedua, kalau kita perhatikan ibu-ibu rahimakumullah. Oh ya, sebelum ke sana, ada sebuah doa ibu-ibu rahimakumullah. Masih apa doanya? Bagaimana sih supaya kita qanaah? Ini saking perlu kita qanaah sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doa. Ini dari Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasul supaya paham dalam tafsir. Luar biasa Ibnu Abbas itu. Makanya ada tafsir Ibnu Abbas. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Doa ini saya kutip dari tafsir Al-Marughi dari Ibnu Abbas ya. Jadi ada tafsir namanya tafsir Al-Marughi. Beliau mengutip dari Ibnu Abbas doa Rasulullah SAW supaya kita termasuk orang yang qanaah. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, puaskanlah, qanaahkanlah tadi ya. Ya Allah, puaskanlah aku dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, puaskanlah aku dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya Allah, puaskanlah aku dengan rezeki yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa barik li fihi, berkahilah apa yang ada di dalamnya untukku. Wa barik li fihi, berkahilah apa yang ada di dalamnya untukku. Maksudnya rezeki ya Bu ya, baik berkahi rezeki kita. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, gantikanlah setiap milikku yang hilang dengan kebaikan. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, gantikanlah setiap milikku yang hilang dengan kebaikan. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, gantikanlah setiap milikku yang hilang dengan kebaikan. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Yang kedua, memohon supaya rizki yang ada pada diri kita diberkahi. Makanya mohonkan keberkahan rizki. Wakhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair, dan gantikanlah setiap yang hilang dengan kebaikan. Hilang dalam pengertian boleh jadi kalau bukan rezeki kita bisa hilang. Atau ketika kita mengeluarkan rezeki itu, misalnya kita menginfakkan, ganti ya Allah dengan kebaikan. Ya, doa itu
supaya rizki yang kita ada, yang kita dapatkan, mendapatkan kita qanaah. Ya Bu ya, harus qanaah. Kembali lagi, itu hayatan thayyibah, qanaah birizkillah. Makanya doanya ya Bu ya, jangan lupa ini doanya. Yang kedua, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik atau sebuah upaya untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Tadi nggak masalah kan ya? Apa itu hayatan thayyibah? Yang kedua adalah idraku lazzatil ibadah. Idraku lazzatil ibadah. Merasakan kelezatan ibadah. Idraku lazzatil ibadah. Merasakan kelezatan ibadah. Kelezatan itu apa ya? Kenikmatan. Merasakan kenikmatan dalam ibadah. Jadi Bu, upami orang atas, aduh nikmat ibadah teh, misalnya nikmat sholat teh, itu tanda ibu diberikan, kita diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Karena boleh jadi dalam ibadah itu tidak merasa asal namanya kenehnya sholat teh, nangis teh sholat teh, tandanya itu sholat tidak ditunggu. Maka jadikan ibadah itu, katakan misalnya sholat ya, supaya kita merasakan nanti. Kalau butuh makan orangnya punya, kalau butuh sungguh-sungguh, dicucuk sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak butuh, seperti ibu butuh suami, ibu butuh suami, butuh suami, kok saja duanya, kalau tiga butuh, butuh, tiga butuh. Allahu Akbar. Baru itu nanya ke suami, kemana? Butuh Allah, butuh, kita butuh Allah. Iya dong, semangat. Atuh dah, kan abdi mah tos sepuh, dah suami teh sepatos nenek jeung kakek. Ya tong gitu suami tetap itu suami ibu. Atau tos sepuh yang punya tetap aja. Bahkan sekarang harus lebih butuh lagi. Kita kene, ya namanya enak tidak Bu. Baik Bu, baiknya. Ya, tolong jadikan mana Bu ya. Tadi apa Bu? Idraku lazzatil ibadah. Merasa kelezatan dalam ibadah, itu tandanya kita diberikan oleh Allah kehidupan yang baik ketika kita sudah beramal soleh. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, apapun dalam ibadah, apapun dalam amal soleh, berusaha kita untuk menjadi sebuah kebutuhan. Kalau butuh mendijuk-juk, hujan pakai payung, gelap pakai lampu. Saya ingat Bu, punten, saya udah punya kakek 150 tahun. Mungkin ayam sesahnya punya kakek 150 tahun waktu Cianjur pesantren. Saking ya namanya cucu anak kan juga khawatir ya. Kayak udah, atuh sholat di sini di rumah aja hujan. Kan ayah iya, dulu mah salah payung, cetok dulu terus aja ya di kampung. Suka iya daun jauh jadi ya. Kayak, woi, kan ayah iya. Lampu lagi buat lampu, bukan cempol. Lantera. Coba. Akhirnya mah memang canggih, belum ada listrik, betul. Saya mengalami belum ada listrik. Lantera. Ya, jarang kalau di rumah pakai patromat, hanya di masjid, adasan. Kayak tuh jalan tuh lumayan kan? Yang terata jalan lagi, pun terjadi. Kayak sudah di rumah aja. Khawatir karena ada itu. Coba. Tidak ada alasan untuk tidak ke masjid. Itu luar biasa. Karena butuh. Dan ternyata ibu-ibu rahimakumullah, saya saksikan. Berangkat jam 3 subuh. Ngeemheula Bu, di mana? Dulu ada balong. Kuat luar biasa. Dan mandi sebelum bagus Bu. Iya, ibaratnya tos sungi damal wae atuh. Setiap hari. Iya sehat Bu. Ibak nembe pada sholat karena wajib. Ternyata wah setelah sebelum subuh satu, iya kuat 150 tahun Bu. Ini tidak ada alasan. Butuh maksudnya ya. Terus dikejar kalau yang butuh itu. Tadi saya sampaikan, gunung tinggikan kudaki, lautan luaskan kusebangi demi mencari ridho ilahi. Tadi mah demi si doi, sekarang demi mencari ridho ilahi. Iya Bu, sampai seperti itu. Itu artinya dia merasa butuh mau sholat.
Maka jadikan sholat, jadikan ibadah menjadi kebutuhan. Butuh masuk orang dikejar. Iya Bu, jadi kebutuhan. Jangan hanya sekedar, jangan hanya ya sebagai menggugurkan kewajiban. Idraku lajatil ibadah, merasakan kelezatan ibadah. Cik, kita orang nikmat lezat tu ibadah sholat aja. Kadang-kadang kita sholat itu ketika sibuk, Allahu Akbar, ingat, aduh saya punya PR yang belum dikerjakan, banyak agenda yang harus dilakukan. Terus selesai sholat, kalau ibu-ibu setelah sholat nikmat, aduh si bapak nanti bosenin, supaya sekalian, apalagi sekarang mahal, sekalian nggak semingguan, kamananya, masak baros, masak ini. Assalamualaikum. Selesai sholat, selesai membuat rencana menu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tadi rencana. Jadi membuat menu. Apakah yang itu mendapatkan kelezatan, kenikmatan ibadah? Ya Allah. Maka jadikan ibadah apapun kebutuhan. Ya Bu. Ya, saya menyampaikan itu saya sendiri Bu ya, dan mengajak kepada ibu-ibu mengingat kita butuh kenikmatan dalam ibadah. Kita butuh Allah menjerit berhenti di dalam ibadah, dalam sholat, apalagi sholat malam. Ya Bu, yang kadang-kadang kita nanti aja besok juga masih ada. Betul ya Bu. Apakah yakin besok masih ada kita? Jadikan ibadah sebagai kebutuhan. Supaya apa? Supaya mendapatkan idraku lazzatil ibadah. Nikmat ibadah. Nikmat ibadah Bu, insyaallah di waktu masalah itu tidak akan kita sudah. Tidak akan kita masih semangat. Ya. Akan tetap bagaimana supaya nikmatnya kita mencari ilmu. Kan amal soleh juga. Ibadah juga ya. Hanya ibadah gua mah berarti. Supaya nikmat, jadikan kebutuhan bagi mencari ilmu juga. Idraku lazzatil ibadah. Ini tandanya Bu, upami urang atau si paparina hayatan kehidupan yang baik. Ibadah itu nikmat. Bukan ibadah itu capek membuat manusiawi, tapi bagaimana capek itu ya Bu, lelah letih menjadi lillah. Ya. Daya hati orang teh. Betul Bu, kapan lagi kita? Ini yang memang harus lelah-lelah di dunia mada. Harus berjuang. Tidak ada perjuangan. Pasti harus berjuang. Dunia ini berjuang kita untuk mendapatkan di akhirat nanti surga Allah Subhanahu wa taala itu akan nikmat. Jadi barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat beriman, Allah akan memberikan, maka pasti kami berikan kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Salah satu dari sekian, masih banyak Ibu ya, dari sekian penafsiran itu ya. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, cirinya ketika kita pertama mendapatkan qanaah bi rizqillah, merasa puas dengan rezeki dari Allah. Yang kedua, merasa puas kelezatan ibadah, nikmat ibadah. Itu baru dua Bu, baru dua. Maaf, itu aja. Insyaallah kalau izin Allah bisa ketemu ya bisa ketemu lagi kan. Kita lanjutkan ini ya. Kalau belum ketemu lagi, nah juga tadabbur ya Bu ya. Tadabbur, mudah-mudahan tadabbur kita terpengaruh ya Bu, sehingga kita tergerak ingin beramal soleh. Kita tergerak tadi menerima puas pemberian dari Allah. Kita tergerak ingin ibadah mendapatkan kelezatan kenikmatannya Bu. Insyaallah. Baik Bu rahimakumullah, itu aja mungkin sementara ya. Kalau Allah menghendaki kembali lagi insyaallah kita melanjutkan.